Dan line up Macan Kemayoran, Asuhan dan Nurwindo. Dan kita melihat bagaimana pada saat Persija kehilangan Ismet Sofyan dan juga Abanda Herman, ada Supriyono dan juga Leo Tupamahu dimainkan sebagai starter. Dan ini dia the best formasi dari Persija Jakarta. Dan susunan pasukan Si Pitung, Asuhan Dodi Sahetapi. Ya, kita melihat di sini susunan pemain yang sangat ofensif diturunkan oleh pelatih Dodi Sahetapi. Dan seperti biasa tentunya mereka berharap kepada duo yang sangat produktif, Rahmat Rifai dan juga Prince Kabir Bello untuk. Dan kita saksikan babak pertama Persija melawan Persitara langsung dari Stadion Gajayana, Malang. Menarik untuk melihat apakah Persitara Jakarta Utara masih bisa mempertahankan the winning style. Kita tahu tim ini dalam 2 pertandingan terakhir, yang pertama menghancurkan Persib Bandung dengan skor 4-1, dan yang kedua juga mengalahkan Persiwa Wamena dengan skor 1-0, 2 kemenangan yang mendongkrak posisi mereka. Menarik untuk melihat apakah mereka bisa menyulitkan salah satu tim super di jarum ISL musim ini, Persija Jakarta. Dan kartu kuning langsung dicabut oleh Jaja Sudrajat pada menit pertama di babak pertama bagi Mursid Muni. Ya, kita lihat ada memang unsur kesengajaan ketika Mursid Muni berusaha menghentikan Aliudin tadi. Saya pikir ini kartu kuning tercepat. Iya. Ketika partai belum berusia 1 menit. Menghasilkan tendangan bebas bagi Persija Jakarta. Bersiap-siap Greg Nwakolo nyambut bola yang akan dilepaskan oleh Supriyono. Ini dia Greg Nwakolo, dikawal dengan ketat oleh Dedi Mulyadi dan juga Panaken Bosoken. Sudah dilakukan langsung depan gawang. Masih Bambang Pamungkas dan Greg. Wow. Nyaris saja sebuah peluang pertama begitu terbuka bagi Persija Jakarta. Ya, ini adalah peluang yang sangat baik bagi Persija. Kita melihat bola umpan saudaran Supriyono memang tidak sempurna, namun jatuh ke kaki Bambang Pamungkas, menyodorkannya ke mulut gawang. Dan kita melihat di sana Greg yang justru tidak mampu menyongsong umpan tersebut. Ya, sedikit kaget kita lihat bagaimana Greg mendapatkan satu bola tarik dari BP. Dan ada juga Aliudin. Ya. Kita melihat bagaimana reaksi pemain-pemain Persija di bench. Masih gagal John Takpor. Marsuki. Terjatuh Marsuki. Rebutan bola dengan Agus Indra. Asisten coach Persija Jakarta Isman Jasulmei. Isaiah Benson. Maksudnya ke Prince Kabir Bello tadi. Masih gagal usaha Laskar Si Pitung menjebol gawang Macan Kemayoran. Bonario Astaman. Bambang Pamungkas. Masih Bambang Pamungkas. Lepas bola dari kaki Bambang Pamungkas. Prince Kabir Bello langsung ke depan. Rahmat Rifai. Masih Poci. Kembali Persitara dari sisi sebelah kanan. Isaiah Benson terlalu jauh. Ya, kita tahu Benson seperti biasanya justru bermain di tengah, namun kali ini ya justru bermain di posisi sayap kanan. Tampaknya ada sebuah perubahan strategi dari pelatih Dodi Sahetapi. Kita tahu juga bahwa Isaiah Benson baru mencetak 1 gol di pertandingan Persitara sebelumnya melawan Persib Bandung. Dan kali ini mungkin diberikan peran yang lebih ofensif untuk mencoba menyongsong seorang Rahmat Rifai dan juga Prince Kabir Bello. Bola usaha Persitara masih dikandaskan. Agus Indra, Leo Tupamahu. Bambang Pamungkas.
Masih Bambang, kapten kesebelasan Persija. Aliudin, Agus Indra, Pugliara, Bonario Astaman, Leo Saputra, BP, lepaskan tendangan BP. Masih kandas di barisan pertahanan Persitara. Rahmat Rifai, John Takpor, Dedi Mulyadi, Yahya Sosomar, Marsuki yang dituju. Kembali ke Yaso, John Takpor Songkulai. Cukup seru, lihat perebutan bola kerap terjadi antara Bonario Astaman dan juga John Takpor. Dedi Mulyadi, Isaiah Benson, John Takpor. Rahmat Rifai, masih Poci di kotak penalti Persija. Kali ini diselamatkan oleh Robertino Pugliara. Greg Nwakolo, Pugliara, Aliudin, BP, melebar ke kanan, Agus Indra, berusaha dikejar oleh Leo Tupamahu. Ya, disinilah kita lihat kehilangan seorang Ismet Sofyan di sisi kanan Persija. Kita lihat tadi umpan yang tidak sempurna dikontrol oleh seorang Supriyono yang masuk sebagai pengganti Ismet Sofyan. Kita bisa melihat bagaimana kiprah Persija di putaran pertama dan juga gol-gol yang dihasilkan oleh Greg Nwakolo dan juga Bambang Pamungkas juga dihasilkan oleh umpan-umpan dari seorang Ismet Sofyan. Yahya Sosomar, pendek saja ke Poci. Masih terlalu deras bola yang disodorkan oleh Yahya Sosomar. Kita melihat dalam 5 menit pertama bagaimana serangan-serangan Persitara lebih banyak dibangun lewat spot di sektor kanan pertahanan Persija. Dan di situ ada Supriyono, spot yang biasanya diisi oleh Ismet Sofyan. Kontrol bola yang tidak cermat dari Agus Indra. Kembali menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persitara. Leo Tupamahu, Bambang Pamungkas. Bonario Astaman. Dedi Mulyadi. Juga tidak cermat, Rahmat Rifai mengontrol bola. Kembali Greg Nwakolo. Aliudin, pendek saja ke Pugliara dari sisi sebelah kanan pertahanan Persitara. Kembali ke Leo Saputra. Benjanka jauh ke depan, ada Bambang Pamungkas yang dituju. Ya, cukup cermat kita lihat sebuah umpan yang dilepaskan tadi untuk BP. Kita melihat terlambat persekian detik saja. Ini dia sebuah bola chop dan BP dalam kawalan Taufik Kasrun. Kita melihat bagaimana Wawan juga dengan cepat sigap keluar dari gawangnya. Leo Saputra kembali melepaskan umpan jauh ke depan yang dituju oleh Greg Nwakolo, namun kandas di kepala Banaken Bosoken. Kembali ke Banaken, melebar ke kiri kali ini yang dituju oleh Yaso. Masih digagalkan oleh Supriyono. Agus Indra kali ini. Bonario Astaman, Leo Tupamahu. Jatuh di kaki Yahya Sosomar. Masih Yahya Sosomar. Poci yang dituju. Terjatuh. Tampaknya pelanggaran dilakukan oleh Rahmat Poci Rifai terhadap Leo Saputra. Ya, kita lihat di sini umpan yang diberikan oleh Yaso sudah begitu baik. Namun memang ada benturan badan antara Leo dan juga Rahmat Rifai. Ya, kita melihat di sini. Leo Saputra yang tampaknya mengenai siku seorang Rahmat Rifai.
Dan juga cukup mengejutkan kita melihat seorang Leo Saputra yang mengantisipasi di posisi tengah pertahanan Persija. Ya, dan kita melihat bagaimana dalam usia pertandingan yang masih begitu singkat, seorang Wasiatul Akmal sudah disuruh warming up oleh Danur dan juga Isman Jasume. Apakah ini bagian dari indikasi bahwa Supriyono dan atau Leo Saputra yang akan ditarik keluar lapangan? Pierre Jangka, pemain yang disebut-sebut sebagai salah seorang pemain nasional Kamerun pada Piala Dunia terakhir. Pugliara lebar ke kiri, tidak cermat, kontrol bola, Greg Nwakolo. Ya, sebenarnya ini peran baru juga buat Greg. Kita melihat ia harus menyisir dari sisi kiri sayap dan juga harus mensupport seorang Bambang Pamungkas yang kita lihat lebih berada pada posisi ujung tombak. Namun sedikit membingungkan di manakah peran seorang Aliudin yang juga dipasang di depan. Kita lihat beberapa kali Aliudin terus berpindah posisi. Mungkin inilah yang menyulitkan seorang Aliudin untuk bermain lebih efektif di beberapa pertandingan terakhir. John Takpor dibuang saja oleh Ponario Astaman. Ini dia John Takpor Songgolai, pemain yang telah menciptakan 8 gol sejauh ini di Jarum Indonesia Super League. Lemparan ke dalam bagi Persitara di daerah pertahanan Persija. Rahmat Rifai dituju John Takpor. Yap. Kita melihat bagaimana sebuah tendangan yang begitu keras dilepaskan John Takpor. Ini dia, sebuah umpan yang sangat matang, manja dari Poci Rifai. Sayang kita melihat tingkat akurasi yang dilepaskan John Takpor masih belum berada dalam areal gawang Hendro. Ya, kita lihat di sini juga space yang diberikan kepada John Takpor juga cukup luas. Ya. Sehingga ia mampu melakukan syuting tersebut. Dan memang tampak sedikit ketidakseimbangan di lini belakang Persija Jakarta tanpa hadirnya seorang Abanda Herman yang biasanya bahu-membahu dengan Pierre Jangka selalu melakukan covering satu sama lain atas space yang ada. Dan kita lihat tadi itu adalah peluang terbaik yang tercipta dari Persitara Jakarta Utara. Sayap Benson disapu saja oleh Leo Saputra. Sendiri kali ini Bambang Pamungkas. Masih Bambang Pamungkas berusaha melewati Banaken Bosoken. Ragu-ragu kita melihat tadi BP. Sebuah keputusan yang terlambat. Sulit buat BP untuk mengambil keputusan dalam situasi yang bagaimana dia dijepit oleh Taufik dan juga Banaken Bosoken. Ya. Tendangan pojok bagi Persija. Aliudin. Leo Topmahu masih berusaha dikejar oleh Pugliara. Ini dia Robert Cino Pugliara. Ponario Astaman masih bisa dicuri oleh John Takpor. Kembali ada Leo Tupamahu. Sebuah tendangan langsung dari Leo Tupamahu. Wow. Dan ya, gol! Leonardo Tupamahu melepaskan sebuah tendangan spekulasi membuat Persija unggul 1-0. Ini adalah gol yang spekulatif, gol yang juga terbantu dengan kontur lapangan yang tidak rata, gol yang juga terbantu dengan ketidaksiapan seorang Wawan Dermawan. Kita melihat bagaimana bola yang bergulir liar, keriting di depan mulut gawang Wawan, sulit untuk diantisipasi dengan sempurna. Dan kita melihat bagaimana Leo tendangannya. Ya, sebenarnya ini adalah inisiatif yang baik dari Leo ya, karena kita lihat memang ia tidak memiliki pilihan lain untuk mengumpan sehingga ia mencoba melakukan syuting sekeras mungkin. Dan kita juga lihat di sini seorang Wawan Dermawan yang tidak siap sehingga bola rebound dan justru masuk ke gawang sendiri. Dan kita juga bisa melihat ekstasi dari seorang Leo Tupamahu setelah mencetak gol yang boleh dikatakan cukup sensasional. Ya, gol pertama saya pikir buat seorang Leonard Tupamahu yang pada malam ini main sebagai starter.
karena kehilangan seorang Abanda Herman yang absen karena akumulasi kartu kuning. 1-0, Persija unggul sementara atas Persitara melalui gol spektakuler yang diciptakan oleh Leo Tupamahu. Dedi Mulyadi. Masih Dedi Mulyadi. Prince Kabir Belo. Masih Prince. Rebutan bola atas dengan Leo Tupamahu. Kembali John Takbor. Ini dia pencipta gol pertama bagi Persija, Leo Tupamahu. Ya, kita melihat ya bagaimana sebuah gol bisa merubah determinasi seorang Leo Tupamahu. Tidak biasanya ia melakukan overlapping ke depan, tapi kita lihat baru saja ia mencoba mendribble. Dan ini dia, kita melihat sebuah gol yang akan terus berada di benak seorang Leo Tupamahu. Kita melihat bagaimana ia mengambil inisiatif untuk melakukan syuting dari jarak jauh dan juga terbantu oleh rebound. Tangkapan yang tidak sempurna dari seorang Wawan Dermawan. Ya, ini adalah percobaan yang kedua yang membuahkan gol buat seorang Leo setelah tadi jauh sekali melenceng untuk kemudian diambil oleh Robertino Pugliara. Kita melihat bagaimana ekstasi dari seorang Leo yang terlalu kerap meninggalkan posnya adalah bagian dari bagaimana dia begitu percaya diri. Ya. Oh, Jatuh Greg Nwakolo. clean saya pikir. Ya, sebuah aksi yang mengundang sodoran kartu kuning dari wasit Jaja. Ya, ada sedikit memang gangguan dari Banaken Bosoken, tapi kesan diving juga tetap bisa terekam dengan jelas oleh wasit Jaja Sudrajat. Menghasilkan kartu kuning bagi Greg Nwakolo, sekaligus menjadi kartu kuning yang kedua pada pertandingan malam ini sepanjang 16 menit pertama. Lemparan ke dalam bagi Persitara. Marzuki. Banaken Bosoken. Maksudnya ke Isaiah Benson. Ya, kita lihat memang ini adalah sebuah peran baru bagi Benson berada di posisi sayap kanan. Tampak sebuah strategi baru, namun juga belum begitu berhasil. Kita lihat hanya 2 ataupun 3 kali Benson mampu mengontrol bola dan menyulitkan lini pertahanan Persija. Banaken Bosoken masih jauh dari sasaran. Sebuah tendangan spekulasi yang dilepaskan oleh Banaken Bosoken, pemain yang juga berasal dari Kamerun. Terlalu jauh dengan jarak tembak yang sangat tidak ideal. Bambang Pamungkas, pemain yang sejauh ini telah menciptakan 18 gol bagi Persija di jarum ISL. Isaiah Benson, Dedi Mulyadi. Masih ada Pian Janka, duel 1 lawan 1. Prince Kabir Belo membayangi Leo Tupamahu. Bambang Pamungkas, Leo Saputra, pendek saja ke Pugliara. Kembali ke Leo. Pian Janka. Astaman, kembali ke Janka. Bambang Pamungkas, cukup baik kerja sama Persija malam ini. Kembali Bambang Pamungkas. Tampaknya Bambang Pamungkas berada pada posisi offside, sebuah keputusan yang sedikit mengagetkan. Ya, dan juga sedikit aneh kita lihat bagaimana BP yang justru sedang melakukan dribbling, sama sekali tidak ada maksud untuk memberikan sebuah true pass, justru ditangkap dengan kibasan bendera offside. Pian Janka, Kita lihat pendek ke Leo Saputra. Kita lihat sekarang bagaimana momentum berada di tangan Persija. Dan tinggal menjadi sebuah pilihan bagi mereka apakah tetap menambah gol ataupun mencoba mempermainkan ritme permainan. Namun setelah unggul, terlihat mereka masih bernafsu, masih bergerilya untuk mencetak gol.
menarik untuk melihat bagaimana lini belakang Persitara minus seorang Ebeje Rudolf bisa terus-menerus menahan gempuran-gempuran Persija Jakarta. Taufik Kasron ke Matsuki kali ini. John Takpor yang dituju, masih bisa dicuri oleh Ponario Astaman. Maksudnya Bambang Pamungkas, namun jatuh di kaki Mursid Moni. Kembali kurang cermat. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Astaman terhadap John Takpor. Ya, kita melihat di sini memang peran seorang Ponario Astaman sebagai breaker untuk terus-menerus mengawasi seorang John Takpor yang kita tahu penyihir ulung dari Persitara Jakarta Utara yang kerap tampil sempurna, selalu membantu lini depan. Dan juga sebuah kredit poin bagi seorang Ponario yang saya melihat belum pernah melewati garis tengah. Tampaknya begitu disiplin berada di areal suci menjaga seorang penyihir John Takpor. Pelanggaran kembali dilakukan oleh Bien Janga terhadap Prince Kabir Belo. Ini dia Bien Janga menghasilkan tendangan bebas bagi Persitara. John Takpor langsung ke kotak penalti. Usaha diraih oleh Prince Kabir Belo. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Prince Kabir Belo terhadap Hendro Kartiko. Ya, sang pangeran Prince Kabir Belo masih mencari tahtanya. Kita melihat berapa kali peluang-peluang yang dilepaskan lewat umpan yang sangat eksklusif dari John Takpor. Masih belum bisa dimaksimalkan. Ini dia sebuah sepak pojok. Kembali John. Dan Prince Kabir Belo masih bisa dihalau oleh Hendro Kartiko. Ya, kita melihat bagaimana miskomunikasi di lini pertahanan Persija Jakarta membiarkan seorang Prince Kabir Belo berada pada posisi yang bebas untuk melakukan heading, dan cukup beruntung bagi Persija, Ya. Hendriko berada pada posisi waspada dan mampu mengantisipasi peluang seorang Prince Kabir Belo. Sepak pojok yang kedua bagi Persitara. Masih ada Ponario Astaman. Kembali Banaken Bosoken. Masih Banaken berusaha melewati Bien Janga. Masih terus Banaken Bosoken, pemain yang juga berasal dari Kamerun. Duo Kamerun berhadapan 1 lawan 1. Bien Janga berusaha menunjukkan kemampuan individunya. Ya, kita lihat bagaimana perbedaan pemain yang berpengalaman, pemain yang pernah malang melintang di klub-klub Eropa. Seorang Pierre Jangka mampu mempermainkan bola sehingga mengamankan daerahnya. Namun nampaknya sebuah wrong throw dari Leo Saputra sehingga bola kembali dikuasai Persitara Jakarta Utara. Masih terus melakukan protes. Kita lihat Leo Saputra terhadap AW1. Lemparan ke dalam bagi Persitara di daerah pertahanan Persija. Rahmat Rifai. Kali ini John Takpor kembali ke Poci. Dan Isaiah Benson. Sebuah aksi penyelamatan yang cukup bagus dari BP yang turun sampai jauh ke dalam areal penalti. Isaiah Benson, John Takpor, ada Bambang Pamungkas, Greg Twakolo kali ini. Masih mengenai kaki Dedi Mulyadi. Usaha dikejar oleh Greg Twakolo. Bien Janga, Ponario Astaman, Bambang Pamungkas, Rahmat Rifai kerjasama dengan Prince Kabir Belo. Kembali pelanggaran Bien Janga terhadap Mursid Moni. Menarik mencermati penampilan Mursid Moni yang sepanjang putaran pertama jarang dimainkan, bahkan sebagai pemain pengganti sekalipun. Tapi pada putaran kedua Moni memberikan sebuah jawaban bahwa dia pantas sebagai starter. John Takpor. Sebuah tendangan gledek John Takpor menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Incredible goal
kita melihat dari seorang John Takpor, kita tahu pemain ini adalah penyihir di tim Persitara Jakarta Utara dan mampu mengeluarkan sesuatu yang sangat eksklusif. Kita melihat di sini bagaimana keputusan eksekutif seorang John Takpor melakukan tendangan dari jarak yang sangat jauh. Dan kita melihat di sini bukan hanya sebuah kecepatan dan kekerasan yang dilakukan, namun juga akurasi bola yang begitu sempurna dari seorang John Takpor. Saya harus katakan ini adalah gol yang benar-benar berkelas. Dari jarak dengan radius sekitar 40 meter, bagaimana seorang John Takpor menyihir. Sekali lagi kita harus katakan sebuah gol yang benar-benar menyihir. Bahkan seorang Hendro Kartiko pun tidak memberikan reaksi apa-apa. Sebuah gol yang sekali lagi kita harus katakan gol yang berkelas. 1-1 kedudukan sementara Persija Persitara melalui gol balasan yang diciptakan oleh John Takpor Songkalai pada menit ke-24. Ya, dan kita melihat bagaimana permainan kedua tim begitu cepat, begitu keras. Dan juga para pemain yang bermain dengan semangat tinggi justru membuat pertandingan di malam hari ini begitu menegangkan. Kembali sebuah usaha dari jarak yang cukup jauh dari Isaiah Benson. Masih tipis di sisi sebelah kiri gawang Hendro Kartiko. Dan sekarang kita bisa merasakan bagaimana dua tim ibu kota yang memainkan derby di kota Malang, kota dingin, bahwa pre-match yang disebut-sebut sebagai ini adalah partai yang panas. Paling tidak saat ini terbuktikan bahwa kedua tim benar-benar bermain dengan open play, dengan terbuka, dan kita melihat dua gol yang tercipta dengan hasil sementara 1-1 adalah potret bahwa ini adalah derby yang panas. Kualitas pertandingan yang ditunjukkan oleh dua tim ibu kota memang sangat enak untuk ditonton. Kembali sebuah usaha dari Persitara. Pugliara. Kembali pendek saja ke Robertino Pugliara. Leo Saputra kali ini dibayang-bayang oleh Benson dan juga Mursid Moni. Robertino Pugliara kembali digagalkan oleh Dedi Mulyadi. Rebutan bola yang cukup seru antara 3-4 pemain di lapangan tengah. Rapat kita lihat bagaimana penampilan anak-anak Jakarta Utara dengan motor seorang Isaiah Pelo Benson dan juga ada Dedi, bahkan juga terkadang Mursid sering turun jauh lebih ke dalam membentengi tembok pertahanan Persitara. Ini menarik dan kita melihat bahwa bagaimana sebuah kesalahan fatal yang dilakukan oleh Wawan Darmawan untuk sebuah gol yang dibuka lewat Leonard Tupamahu. Paling tidak sekarang sudah terbayarkan sementara dengan gol yang berkelas dari John Takpor. Dua gol yang tercipta malam ini pada 26 menit pertama dari proses jarak yang cukup jauh. Kembali serangan Persitara. Yahya Sosomar, masih Yahya Sosomar, dibayang-bayang oleh Supriyono. Kali ini dibuang saja oleh Supriyono, menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persitara di daerah pertahanan Persija Jakarta. Sedikit di bawah perform, kita lihat bagaimana Supri yang mau replace posisi yang ditinggalkan Ismet Sofyan. Yahya Sosomar kembali ke John Takpor, pencetak gol balasan bagi Persitara, langsung ke kotak penalti. Isaiah Benson ke tiang jauh, masih bisa diselamatkan oleh Hendro Kartiko. Ya, inilah yang harus diwaspadai lini belakang Persija Jakarta. Bagaimana komunikasi di lini belakang harus terjalin dengan baik. Kita melihat juga di sini seorang Pierre Njangka dan juga Leo Tupamahu justru tidak mampu melakukan komunikasi dengan Hendro Kartiko. Dan kita melihat tadi hampir saja sebuah gol yang lahir dari Prince Kabir Pelo memanfaatkan sebuah miskomunikasi. Pelanggaran Duakolo terhadap Benson. Dan kalau kita melihat peran seorang Benson,
ini adalah peran yang sangat berbeda. Ia bukan hanya bermain di posisi sayap, namun kerap kali ia justru turun kembali ke posisi sentral, menemani seorang Bana Ken Bosoken untuk menjegal para pemain Persija yang mencoba melakukan penetrasi ke lini pertahanan Persitara Jakarta Utara. Mursyid Moni. Pelanggaran Mursyid Moni terhadap Agus Indra yang juga akrab dipanggil si Jepang. Iya, kita melihat jelas terekam dari kamera bagaimana jersey dari si Jepang Agus Indra Kurniawan ditarik oleh Mursyid Moni. Kembali serangan Persija, Greg Nwakolo. Bahaya. Nwakolo! Masih tipis beberapa sentimeter di sisi sebelah kiri gawang Wawan Dermawan. Ya, kita melihat ini sebuah aksi yang sangat cemerlang dari seorang Greg Nwakolo. Kita melihat sebuah dummy, sebuah step over, dan sayang sekali sebuah finish yang tidak sempurna. Dan juga kita melihat seorang Bambang Pamungkas yang sedikit telat menyongsong tembakan seorang Greg Nwakolo di sana. Dan sebuah peringatan tentunya bagi lini belakang Persitara Jakarta Utara bahwa para pemain Persija seperti Greg maupun BP akan sangat berbahaya apabila tidak dikawal secara ketat. Deddy Mulyadi. John Tapkor. Masih John Tapkor. Dibayang-bayang oleh Bonario Astaman. Kembali John Tapkor. Keputusan AW1. Tampaknya bola sempat mengenai tangan John Tapkor. Kita nantikan apa yang terjadi. Protes yang begitu keras dilayangkan oleh Ben Janka. Ya, dan ini juga sesuatu yang sangat membingungkan. Kita melihat Iya. bola tidak mengenai tangan seorang John Tapkor. Dan tampaknya juga asisten wasit justru tidak jelas juga apakah ia memberikan pelanggaran kepada John Tapkor ataupun pelanggaran oleh Leo Saputra. Namun kali ini tampaknya wasit berkeputusan untuk memberikan pelanggaran terhadap John Tapkor, sehingga tendangan bebas bagi Persitara Jakarta Utara. Dan kita juga bisa melihat luapan emosi para pemain Persija menanggapi keputusan ini. John Tapkor kembali sebuah tendangan geledek dari jarak yang cukup jauh dan juga dari sudut yang tidak terlalu menguntungkan. Masih mampu dihalau oleh Hendro Kartigo. Dalam gerak lambat kita melihat bagaimana tendangan spekulasi kembali dilayangkan oleh John Tapkor. Nyaris saja mengelabui Hendro Kartigo. Patut memang diberikan sebuah kredit plus buat John Tapkor. Serangan Macan Kemayoran Pugliara, sebuah back pass. Dibuang saja oleh barisan pertahanan Persitara. Kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persija. Bonario Astaman, Agus Indra. Masih ada John Tapkor, sebuah aksi individu yang cukup ciamik dari John Tapkor, Songkolai. Ya, tampak ini pemain berada di setiap lini. Kali ini John Tapkor berada di lini pertahanan untuk mencegah para pemain Persija berbuat sesuatu. Dan kita melihat ia bermain dengan totalitas tinggi, 100% tampaknya. Ingin mempersembahkan yang terbaik bagi Persitara Jakarta Utara. Kembali terlepas, disapu saja oleh Leo Saputra. Bambang Pamungkas yang dituju, Agus Indra kali ini. Masih Agus Indra, maksudnya ke Bambang Pamungkas. Aliudin, Pugliara, cepat serangan dari Pugliara. Masih Robertino Pugliara. Masih terus berusaha. Robertino Pugliara. Lebar ke kanan kali ini, Agus Indra lepaskan umpan ke depan gawang. Kali ini terlalu dekat ke Wawan Dermawan. Ya, kita melihat memang sektor kanan Persija sedikit tampil di bawah performa terbaik mereka. Apakah itu Agus Indra dan juga Supriyono. Dan
kita melihat bagaimana derby Jakarta di Kota Malang dipanaskan dengan kehadiran para supporter dari kubu kedua tim. Dan stadion seolah-olah dibelah dua. Warna biru untuk skuad Persitara dan oranye untuk skuad Macan Kemayoran Persija. Sebuah fenomena menarik tentu saja. Kurang cermat bola yang diberikan oleh Leo Tupamahu. Banaken Bosoken, pemain yang masih berusia 22 tahun. Ya, kita tahu satu keunggulan Persitara bahwa perekrutan pemain di putaran kedua yang dilakukan oleh manajemen membawa efek yang sangat positif. Ada seorang Prince Kabir Belo, kemudian juga Banaken Bosoken, dan juga Esaya Pelo Benson. Kita melihat para pemain ini menjadi tulang punggung klub. Pugliara lebar ke kanan, Agus Indra kembali ke Robertino Pugliara, berpindah ke kiri, Greg Nwakolo yang dituju, langsung Pugliara dikawal dengan ketat oleh Taufik Kasrun. Nyaris saja Wawan Dermawan kontrol bola yang tidak cermat dari Taufik Kasrun. Dan kita lihat tadi pressure play yang cukup bagus ditunjukkan para pemain Persija. Mereka mengepung seorang Wawan Dermawan, mencoba memaksanya melakukan kesalahan, dan inilah sebuah indikasi bagaimana para pemain Macan Kemayoran berinisiatif dan bertekad tentunya untuk meraih sebuah kemenangan. Dan kali ini melalui seorang Leo Saputra yang kita tahu gemar melakukan overlapping. Selain Ismet Sofyan di kanan, ada juga seorang Leo Saputra yang kita kenal dengan umpan-umpan yang terukur bagi seorang Bambang Pamungkas ataupun Greg Nwakolo. Juga tidak cermat bola yang dilepaskan oleh Pugliara. Banaken Bosoken. Satu lagi legion asing Persitara yang tidak langsung diturunkan, Ebenje Rudolf. Laporan terakhir yang kami terima mengatakan bahwa Ebenje masih dilanda cedera. Marsuki, John Tapor, Leo Saputra, Banaken Bosoken, berpindah ke sisi sebelah kanan, Aliudin, Greg Nwakolo, Bambang Pamungkas, lebar ke kanan, Agus Indra yang dituju, di kotak penalti Persitara, dan Bambang Pamungkas ada di situ. Masih bisa diselamatkan oleh Wawan Dermawan. Ya, kita melihat bagaimana BP masih mengantongi egonya sebagai seorang striker ketika sebuah umpan sodornya untuk Agus Indra, dan Indra si Jepang kembali mengirimkan dan BP terlambat untuk menyongsongnya. Beruntung bagi Persitara, minusnya seorang Ebenje Rudolf, mereka masih bisa menampilkan Banaken Bosoken yang kerap kali muncul di lini belakang, terus-menerus melakukan intersepsi ataupun haluan bola dari para pemain Persija Jakarta. John Tapor, Mursid Moni, lebar ke Marsuki, kembali ke John Tapor, dibayang-bayangi oleh Pian Janka. Sedikit emosi kita lihat Pian Janka. Ya, praktis seorang Pian Janka emosi. Kita melihat beberapa kali ia harus bergeser ke sisi kiri ataupun sisi kanan untuk menghalau setiap penetrasi yang dicoba lakukan para pemain Persitara. Dan kita semua mengetahui pengalaman yang dimiliki seorang Pian Janka tidak menyulitkannya untuk terus mempersembahkan yang terbaik dari Persija. Namun juga diperlukan seorang rekan kerjasama yang baik di lini belakang bagi Pian Janka. Kedudukan sementara Pupuk Kaltim unggul 3-0. Dan Nurwindo dan juga ekspresi dari Isman Jasulmei. Prince Kabir Belo di
Disapu saja oleh Pian Janka. Begitu jauh kita melihat Greg Nwokolo turun membantu pertahanan bagi Persija Jakarta. Aliudin, masih ada Banaken Bosoken, Agus Indra, Bambang Pamungkas, Pugliara melebar ke kiri. Greg Nwokolo kali ini kembali ke Ponario Astaman. Agus Indra, masih Agus. Supriyono, lepaskan umpan ke kotak penalti. Supriyono yang dituju adalah Bambang Pamungkas. Masih ada Esaya Benson. Duel 1 lawan 1, Bambang Pamungkas disapu saja oleh Esaya Pelo Benson. Sebuah aksi fair play baru saja dipertontonkan oleh duo Bambang Pamungkas dan juga Esaya Benson. Ini dia pemain yang sebelumnya membela Arema Malang. Satu sama, kedudukan sementara melalui gol pertama yang diciptakan oleh Leonard Tupamahu pada menit ke-13 dari jarak yang cukup jauh, dibalas dengan cara yang sama oleh John Takpor pada menit ke-24. Leo Saputra, maksudnya ke Aliudin. Esaya Benson, terlepas kita lihat Esaya Benson. Poci, kurang cermat kerjasama antara Prince Kabir Belo dan juga Rahmat Rifai. Ya, kita melihat Prince tidak mengantisipasi umpan cepat dari Rifai. Namun kembali kita melihat penguasaan bola pada anak-anak Persitara dan juga masih bisa dihalau seorang Pierre Njaka di lini belakang Persija. Pugliara. Ya, inilah yang menyulitkan saya pikir bagi Aliudin dan juga Bambang Pamungkas. Kita melihat kedua pemain ini masih belum mendapatkan suplai bola yang baik dari lini kedua. Dan Tanpa kehadirannya seorang Ismet Sofyan, seharusnya inilah tugas seorang Robertinho Pugliara untuk memberikan umpan-umpan yang lebih terukur. Kembali Greg Nwokolo terlepas. Sayang sekali kontrol bola yang kurang cermat dari Greg. Kembali gagal membahayakan gawang Wawan Termawan. Prince Kabir Belo. Sebuah back pass ke Rahmat Rifai. John Takpor. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh John Takpor terhadap Ponario Astaman. Dan sedikit terlambat kita lihat Gema Wasit Jajat berikan tiupan peluitnya untuk pelanggaran yang dilakukan John terhadap Ponario Popon Astaman. Memasuki menit-menit akhir jalannya babak pertama, kedudukan sementara masih tetap 1 sama. Bambang Pamungkas, maksudnya ke Greg Nwokolo, namun lebih dekat ke Deddy Mulyadi. Ya, ini situasi yang sangat menyulitkan tentunya bagi seorang Bambang Pamungkas. Kita melihat beberapa kali ia sudah melakukan kontrol bola yang baik, positioning yang baik juga, namun belum ada keseimbangan dari para rekan yang lain, sehingga kita melihat kerap kali bola terhilang begitu saja. Supriyono, Robertinho Pugliara, Agus Indra, masih Agus. Pendek saja ke Ponario Astaman. Masih Ponario, melepaskan umpan langsung jauh ke depan. Pugliara yang dituju. Masih Pugliara. Kembali Agus Indra, sebuah flashing yang jauh dari sasaran. Ya, disinilah kita melihat peran seorang Robertinho Pugliara yang begitu baik. Ia mampu melakukan penetrasi, memberikan umpan yang sangat akurat kepada Agus Indra. Namun kita tahu tadi peluang dari Agus Indra bukan jatuh pada kaki yang
sebenarnya ia justru adalah pemain yang selalu menggunakan kaki kanan, sehingga pada saat dia menendang dengan kaki kiri, kita melihat bola melayang jauh ke atas, di atas mistar seorang Wawan Dermawan. Yahya Sosomar. Masih Yahya dibayang-bayang oleh Supriyono. Yahya Sosomar berusaha melepaskan umpan. Cukup ketat pengawalan yang diberikan oleh Supriyono terhadap Yahya Sosomar atau Yaso. Bonario Astaman. Isaiah Benson dicuri oleh Leo Saputra. Lemparan ke dalam bagi tim Macan Kemayoran. Leo Saputra. Greg Nuakolo. Kembali pelanggaran Dedi Mulyadi terhadap Nuakolo. Sebuah tarikan kita lihat bagaimana DM tadi menghentikan gerakan Greg Henry Nuakolo. 1 menit tambahan waktu. Sebuah situasi yang sangat klasik. Menit-menit terakhir dengan status rawan gol. Diperlukan konsentrasi tingkat tinggi. Diperlukan kewaspadaan tingkat tinggi juga. Kita menantikan bagaimana sebuah eksekusi dari set piece yang segera dilepaskan. Pierre Nyanka. Tendangan bebas Nyanka. Juga tidak jelas arah bola yang dilepaskan oleh Pierre Nyanka. Ya, kita lihat sebenarnya maksudnya adalah mengumpan, namun para pemain Persitara menerapkan sebuah perangkap offside, sehingga Bambang Pamungkas yang coba mengejar umpan dari Pierre Nyanka terperangkap pada situasi offside. Wawan Dermawan, penjaga gawang yang masih berusia 29 tahun. Dan akhirnya Jaja Sudrajat meniupkan peluit panjangnya, pertanda bahwa babak pertama telah selesai. Kedudukan sementara 1-1 melalui gol yang diciptakan oleh Leo Tupamahu pada menit ke-13. Gol balasan dari Persitara melalui John Takpor pada menit